Selamat siang Salam buat damai. semua. Salam Salam damai. damai. Damai jiwa buat semua. Oh iya, hari ini 1 Oktober. Selamat Hari Pancasila. Kesaktian Pancasila. Pancasila. Jadi buat sahabat damai di sana, hari ini adalah hari yang istimewa karena ini adalah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Kita sebagai kaum muda, termasuk sejarah kaum muda, Ya, of course. Pancasila tentu menjadi perekat kita sebagai generasi muda, sebagai warga negara di Indonesia. Juga ini berlaku buat sis Yola yang ada di sana. Weh, juga si Seni yang si Seni. berusaha keluar dari studio. Hey. Jadi kita applause semua buat Hari Pancasila ini. Oke, sobat damai sekalian, selamat datang di live IG Halakau Damai live Instagram hari ini. Biasanya kita hari Jumat ya, Kang Firdaus ya. Sekarang hari apa ya? Kamis ya? Ya, kita beda sehari dengan kemarin sebenarnya. Nah, selamat datang juga kepada Sis Jera yang selalu dengan manis menemani kami dalam kelas psikospiritual. Bagi saya sendiri kelas psikospiritual ini berat ya, karena hal yang baru, lalu kemudian bagaimana menemukan hal yang baik di dalam psikospiritual ini dalam tradisi Katolik sebagai juga dalam tradisi Islam. Jadi hal ini ada kelas psikospiritual ini sebenarnya hal yang sangat menarik karena dua khazanah keilmuan dalam tradisi agama yang berbeda itu bisa berbicara kepada hal yang sama, pada keimanan, pada bagaimana iman hidup, tetapi dalam nalar kritis satu disiplin ilmu, dalam nalar kritis yang ilmiah. Tapi tentu kehadiran kami, saya Zia, kemudian Sijera dan Kang Firdaus hari ini ingin memudahkan itu semua agar mudah dipahami. Dan pada kelas kali ini, kelas psikospiritual kali ini, Sijera sudah siap dengan perangkatnya dan dengan senyum manisnya tentu. Tapi agak lebih manis, Sijera. Sijera selamat datang ya. Dari tadi di sini ya. Terima kasih. Oke, kita dengarkan dari Komuji Indonesia, Kang Firdaus untuk melantunkan sebagai booster kelas psikospiritual. Silakan Kang Firdaus. Ini lagu judulnya Secangkir Kopi. Lagunya Rosinski. Oke, cukup. Mana kopi? Oh, nggak ada. Berdiskusi dengan secangkir kopi yang menawarkan rintihnya hujan. Aku ingin obrolan sederhana di mana aku dan engkau bercumbu mesra. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini temani tidur. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini. Berdiskusi dengan secangkir kopi yang menawarkan rintihnya hujan. Aku ingin
kita saling mengerti sampai riba ini temani tidur. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini temani tidur. Oke. Kenapa Kang? Tinggian. Terima kasih Kang Firdaus dari Komuji Indonesia. Oke, kita kembali ke kelas Psikospiritual. psikospiritual. Kemarin Sisdira kita membahas pengantar ya. Saya kira ini awal-awal pengantar agak banyak karena banyak hal yang perlu kita pelajari bersama. Nah, terakhir kita berbicara pada self concept ya. Juga berbicara pada Carl Jung. Nah, kita akan mulai dari mana sih Sisdira untuk pengantar ini? Oke, terima kasih Zia dan hebat ya, Daus. Paling tinggi saya di sini. Suara kamu luar biasa. Tapi hanya masalahnya tidak ada secangkir kopi ini. Iya. Ada cuma satu. Ada hanya satu, hanya secangkir, jadi satu cangkir ya. Nah, kemarin minggu yang lalu kita bicara tentang psikospiritualitas dan kita bicara banyak benar. Tapi satu hal yang saya mau ulangi karena belum tentu peserta dengar itu. Ini tentang 7 lapisan keberadaan kita. Keberadaan kita. Karena kenapa saya pikir ini penting untuk diulangi karena kita akan lihat ini bagaimana 7 lapisan ini berperan dalam diri kita untuk kepribadian kita. Okay. Jadi kemarin kita lihat 7 lapisan itu mulai dengan tubuh, ini existence kita dengan tubuh gitu. Saya tahu ini Zia karena tubuh seperti ini atau Jeda seperti ini atau Daus seperti ini. Gitu. Tapi tubuh itu jenazah kalau tidak ada nafas. Ya. Jadi lapisan kedua nafas, terus juga pikiran, ketiga intelek, keempat, terus memori. Karena kita hidup dengan memori. Tadi waktu Kang Daus nyanyi, saya yakin peserta pikir tentang kapan ya saya dengan sahabat minum kopi gitu. Ya, kapan dengan hujan dan seterusnya. Jadi memori dan apa tadi? 5 ya, sudah ya? 5. Ego, Keenam. ego kita dan roh, spirit. Spirit. 7. Jadi dalam psikospiritualitas kita melihat bagaimana 7 lapisan ini berperan dalam kepribadian dan bagaimana kita perlu harmoni antara satu sama lain ya, supaya kita sehat kan? Oleh karena itu kita belajar psikospiritualitas karena kalau hanya psikologi kita hanya tahu faktanya, oke ini terjadi penting, tapi bagaimana kita mulai mengerti kenapa ya saya pikir seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya spiritualitas, kita bisa rasa takut. Tapi kita punya pegangan dari agama atau spiritualitas kita masing-masing untuk kembali ke lubuk hati kita atau hati nurani kita, ya, hati yang bercahaya. Nah, dari sana kita melihat self concept. Dan kita melihat dalam self concept itu ada skema yang kita punya belief system, past self, present self, dan possible self. Possible, kemungkinan. Ya. Mungkin ada ya, mungkin al-wujud gitu kan. Wajib kan seperti itu. Ini yang kita bisa lihat. The future possible selves. Ya. Jadi kita tak bisa lepas dari masa lalu, kita tak bisa lepas dari sekarang ini. Dan mau tidak mau ada masa depan. Tetapi kita juga tahu bahwa masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir, hanya yang hidup sekarang masa saat ini.
Present. Karena itu dalam bahasa Inggris present itu sama dengan hadiah, gift. Gift. Karena kita hanya punya momen ini. Kita lihat dari seorang psikolog namanya Carl Rogers. Dia katakan bahwa dengan self concept itu kita punya self image. Apa image tentang diri kita? Ideal self. Pasti kan kita punya image yang hebat gitu ya, tinggi gitu. Kalau peserta ikut sekarang, Anda punya banyak waktu, kalau Anda lihat di Google, banyak tes kepribadian. Yes. Pilih binatang seperti ini, Anda akan tahu karakter Anda. Atau pilih warna ini, Anda akan tahu karakter Anda gitu. Di bawah sadar, misalnya saya pilih warna kuning misalnya. Tapi ketika saya baca warna merah, warna hijau, saya pasti akan pilih mungkin warna hijau deh, karena ini lebih baik daripada warna kuning gitu. Jadi kita selalu mau lebih baik gitu. Yang ideal self, yang kata Carl Rogers dan juga kata Jung. Dan dari sini muncul self-esteem, self-concept dan self-esteem. Jadi kalau kita lihat tadi, the self ada self-concept, ada self-knowledge, ada social self, dan juga ada self-esteem. Itu di dalam the self ya, sorry Sis Jera, itu di dalam the self. Dalam the self itu ada 4 hal ini. Ada dalam the self, mungkin dalam self ada banyak ya, tapi ada satu psikolog yang katakan dalam self ada 4 hal ini. Self-concept, self-esteem, self-knowledge, dan social self. Social self. Tapi dalam social self, self-image. Misalnya, saya tidak mau jatuh saya tidak mau malu. Kan sering kali kita katakan, orang lain akan pikir apa? Ya. Dan kebanyakan waktu kita habiskan orang lain akan pikir apa? Jaga image. So, hari ini peserta, saya mau Anda semua dan Kang Daus dan Zia juga untuk ambil waktu untuk pikir, bayangkan di depan Anda ada satu lingkaran. Ini self-concept circle. Satu lingkaran. Dan kita lihat dari atas, lingkaran di atas, bagaimana saya melihat diri saya. Bagaimana saya melihat diri saya sebagai orang yang berperan bapa atau ibu atau suster atau dosen atau orang lembut atau murah hati. Apa Anda lihat? Bagaimana Anda melihat diri Anda? Ke lingkaran ke kiri atau kanan, bisa ke kanan dulu, ke kanan. Lihat my action. Apa aksi saya? Misalnya kalau saya katakan saya orang murah hati misalnya. Jadi aksi saya akan memberi orang makan misalnya atau minum karena saya melihat diri saya sebagai orang murah hati. Atau saya melihat, ini kan positif. Kita lihat ke positif ya, tapi susah. Kemarin kan kita lihat untuk melihat diri kita sebagai positif susah. Nah, kalau Anda lihat diri Anda sebagai seorang pelit misalnya. Jadi aksi Anda tidak akan beri apa saja, Anda tidak akan bagi apa saja kepada orang lain. Tapi peserta, saya undang Anda untuk melihat positif dulu. Bagaimana Anda melihat diri? Apa aksi Anda? Tergantung apa yang Anda lihat terhadap diri Anda sendiri. Kalau lingkaran bawah, lihat bagaimana orang melihat saya. Kira-kira orang melihat saya seperti apa? Ceria, baik hati, atau pemarah, atau keras. Terus kalau ke lingkaran kiri, bagaimana orang reaksi terhadap saya? Karena jangan lupa, bagaimana Anda melihat diri? Aksi Anda. Bagaimana orang melihat saya? Reaksi mereka terhadap saya. Contoh, Zia melihat saya sebagai apa Zia?
lucu. So Zia melihat saya sebagai orang lucu. Jadi apa reaksi Zia terhadap saya? Baik. Tertawa. Tertawa. Kan baik dan lucu tak matching ya. Tapi kalau saya lucu, pasti dia bahagia. Bahagia, bahagia yang paling cocok. Kan ada, kamu menertawakan saya, itu lebih keren. Kamu membahagiakan saya, nah itu lebih baik. Jadi kalau lucu, kalau dia melihat saya lucu, jadi reaksi dia terhadap saya bahagia dan senyum. Pasti kalau dia melihat saya pasti Senyum. Kehadiran saya membuat dia senyum. Iya. Nah, ini disebut positive self-esteem. Positif Self-esteem. Oke. Ya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana self-concept ke arah self-esteem, betul kan? Ya. Dan self-esteem kita konsep, tapi self-esteem juga dari dua pihak gitu. Nah, Okay. Now saya melihat Kang Firdaus sebagai orang yang kerja keras gitu. Ya. Jadi reaksi saya terhadap dia, saya akan minta tolong dia terus. Karena dia kerja keras, ya. Bisa mengerti peserta? Kerja keras. Dia bisa mengerti enggak? Bisa. Kalau Zia keras dulu baru kerja. Nyuruh dulu baru kerja. Oke, sorry Sijira. Sobat Damai, jadi kita coba rangkum sedikit untuk melihat self concept. Yang pertama adalah kita melihat diri kita. Sebagai kita ketika membayangkan satu lingkaran, bagaimana kita melihat diri kita. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana aksi kita Betul. Terhadap apa yang saya lihat. terhadap orang lain. Oke, begitu ya. Kemudian yang setelah itu kita melihat bagaimana orang lain terhadap kita. The other as gambaran mereka kepada kita. Nah, setelah itu yang terakhir adalah reaksi. Reaksi orang lain pada saya. Oke, kayak tadi senyum, membahagiakan, sedih melihat Kang Firdaus kayak itu kan reaction. Oke, itu akan menjadi self concept. Oke, sampai sana. Oke, jadi ini penting sekali. Ini sangat penting karena saya beri contoh. Saya melihat diri saya sebagai orang yang penuh kasih, misalnya. Ini mimpi saya, ideal saya. Saya mau menjadi orang yang, misalnya kalau orang ingat saya mau mereka bilang, oh ini loh Gerard, oh ini dia mencintai gitu kan. Itu self concept. Ya, self concept. Ya, Okay. saya inginkan dan saya ke arah sana gitu. Ya. Jadi aksi saya juga berbau kasih. Oke. Nah, tadi, Kang Zia melihat saya bagaimana? Kang Jia di sini. Kang Daus. Maaf Kang Daus. Reaksi saya atau No. Bagaimana Anda melihat saya? Reaksi kepada si Jira. Not reaksi. Bagaimana Anda melihat saya dulu? Oke. Oh yes. As the other. Nah, terus. Bijak. Jadi reaksinya apa? Sungkan. Apa itu sungkan? Segan. Segan. Apa? I don't understand. Segan itu hormat lah, seperti hormat. Oke. Nah, ini Respect, kan ya, respect, oke, respect. Jadi ini positif. Jadi saya oke. Tapi kalau negatif, coba deh Zia, negatif. Bagaimana Anda melihat saya negatif? Coba aja contoh. Ini contoh. Ya, contoh nggak apa-apa. nyata. Ini contoh. Contoh nyata. Ini nggak apa-apa contoh nyata. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa contoh nyata juga Si bagus. Jola apa? Cerewet katanya sih. Cerewet. Bawa nama saya ya. Oke. Ada sini cerewet. Betul. Oke, no problem. Reaksinya bagaimana? Harus Tidak ada harus. enggak, jadi Reaksi Anda sebagaimana? reaksinya berarti pelan-pelan. Bukan. Itu bukan menghadapi Oke. sejarah harus tenang. Oke. Nah, yes. Oke, bagus. Oke. Bagus ya, ini contoh yang luar biasa. Sangat baik. Sangat pas ya, sangat pas. Nah, tapi kalau saya tidak sadar tentang diri saya, ketika dia akan bilang Gerard pelan-pelan, saya akan tersinggung. Ya. Saya akan bilang, Zia kamu kurang ajar gini. Saya nggak cerewet, saya tuh cuma banyak ngomong. Sama aja itu, Bang. Tapi saya mau kasih tahu sama mereka berdua dan sama Anda semua, kita melihat dalam orang lain apa ada dalam diri kita Yes. sendiri. Cermin, mirror. Jadi kalau Zia melihat saya cerewet,
ada bagian ini dalam Zia juga. Hmm. Dan sebetulnya Zia mengendalikan diri dengan pelan-pelan. Jadi kita beri. Jadi apa yang kita belajar peserta dari sini? Sebetulnya kita hanya punya diri kita sendiri. Semua dari hidup kita, dari dunia kita muncul dari my experience. Oke. Ya, dari kalau Anda lihat Mutiara Bijaksana, hari ini saya tulis our life manifestasi dari pikiran kita. Our Life is a manifestation of our thoughts. Kehidupan kita adalah wujud nyata dari Pikiran pikiran kita. kita. Jadi karena kita hanya punya itu, kita hanya punya experience diri sendiri, hanya itu. Kita tidak punya experience orang lain. Paham ya? Oke, keren. Oke. Paham ya? Keren banget. Sorry. Ya, jadi pikiran kita. Nah, ketika berbicara pikiran kita berarti sosial image kita itu berpengaruh gitu. Pasti. Karena kita menangkap banyak hal sehingga kita mematut-matut diri agar seperti orang A, orang B, orang C, kayak gitu tentu. Oleh karena itu, sangat benar Zia. Nah, kalau kita tidak kuat dengan diri kita sendiri, kita bisa menjadi lemah. Saya beri contoh. Dalam social self, kita bertemu banyak orang, macam-macam orang. Betul atau tidak Zia? Kadang-kadang ketika Anda bertemu banyak orang, Anda pulang capek gitu. Iya. Capek. Nah, salah satu alasan rasa capek karena kita mendengar banyak hal dari mereka. Karena kita bertemu banyak orang, satu orang manis, satu orang cemberut, satu orang sakit hati, satu orang punya luka batin, satu orang yang sedih, dan ini semua lempar kepada kita. Okay. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terima. Dan kita pikir ini kita. Okay. Kita pikir ini kita. Jadi oleh karena itu kita perlu, hari ini kata bijak yang saya tulis, kita menerima semua surprise bulan ini. Dengan yakin bahwa ada satu lingkaran cahaya yang melindungi saya. Jadi tidak ada orang yang bisa masuk karena ada lingkaran cahaya. Oke, setiap hari kita jatuh, tapi setiap hari kita harus bangun lagi. Kan? So ini social self ya, kita perlu sadar tentang social self itu. Oke, sebelum kita lanjut, seringkali misalkan saya ketika berbicara misalkan dengan gaya tertentu saya teringat misalkan karena mencontoh teman dengan gaya bicara tertentu. Kadang-kadang ketika berbicara agak tinggi maka saya ingat misalkan bagaimana orang tua misalkan. Ketika berbicara tenang dan pada nada-nada tertentu saya ingat orang itu. Nah itu berarti saya terlalu banyak orang lain dong di dalam diri. Betul, atau bagaimana? Betul sekali. Anda dan saya ketika saya mau regresi. Zia anak pertama orang tua. Oke. Anda kelahiran Anda membuat orang tua menjadi orang tua. Oke. Sampai kamu lahir mereka hanya suami istri. Mereka bukan bapak ibu. Ya. Oke, kita anggap aja bahwa orang tua Zia sudah mulai pikir kami mau punya anak. Anda sudah lahir. Dengan dalam pikiran mereka berdua. Ini satu konsep yang susah untuk menerima, tapi ini fakta hidup. Saya kasih tahu, sebentar. Anda sudah lahir dalam pikiran mereka. Jadi kalau kita pergi sebelumnya, kan ada istilah, Anda adalah mimpi Tuhan. Tuhan sudah mimpi, saya mau orang seperti Zia. Dan peserta, kalau Anda betul-betul mengerti Asmaul Husna, ini artinya. Asmaul Husna is the dream of God untuk setiap orang gitu. Dalam kitab suci ditulis, sebelum kamu di rahim ibumu, saya sudah memanggil kamu. Artinya apa? Kita sudah lahir di pikiran orang tua kita. Anak pertama, anak apa saja ya. Kadang-kadang mereka tak pikir tapi sudah ada gitu ya.
Iya, iya. Nah, ketika sperma bertemu telur, Iya. downloading dari ibu sudah mulai. Oke. Kalau kita pakai istilah komputer ya, download Downloading. sudah mulai. Masa disedih, Anda juga dapat dalam janinnya. Mama bahagia, Anda sudah dapat. Mama gembira, Anda dapat. Mama excited, Anda dapat. Downloadingnya sudah mulai dalam rahim ibu. Oke. Ya, Oke, mungkin menarik itu sih, karena di budaya, setidaknya budaya Sunda yang saya ketahui, orang tua pernah bilang bahwa kondisi ayah dan ibu sampai pada usia 4 bulan itu sangat mempengaruhi kondisi janin. Jadi begini, ketika seorang ayah dia misalkan tahu istrinya sedang mengandung anak, kemudian dia semangat, dia optimis hidupnya, itu akan menghasilkan anak yang optimis. Tetapi ketika dia memiliki anak pada masa dia tidak berdaya, tidak punya pekerjaan, down, itu akan menghasilkan satu mentalitas anak yang nggak pede, kurang percaya diri, butuh dorongan untuk bergerak. Nah, apakah itu bagian dari konsep sebelum Betul. menjadi wujud nyata jasad betul, gitu? betul. Oh, Betul. Dan bukan hanya 4 bulan. Saya mengerti kenapa 4 bulan. Karena ini awal-awalnya menyesuaikan mamanya cukup kuat. oke. Dan menyesuaikan ayah dengan ibunya cukup kuat juga 4 bulan. Tetapi sebetulnya bukan 4 bulan Zia. Sampai 9 bulan. 9 bulan dan katanya golden years 0 sampai 6. Oh, 0 sampai 6 bulan. 6 bulan, 6 tahun. Hah? Anak-anak Oh, maksudnya setelah lahir. usia emas. golden years gitu. Golden years. Tapi waktu di rahim ibu, karena ini anak itu percaya gitu. Mungkin tidak ada ya fakultas-fakultas percaya atau apa-apa, Oke. pikirannya tidak ada. Tetapi secara tubuh, karena itu eksistensi tubuhnya sangat penting. Karena tubuhnya sudah mulai menyesuaikan diri dengan tubuh mama dan seterusnya kan. Semua setelah sebelum lahir, waktu di janin ibu sampai 9 bulan dan waktu cara lahir juga. Jadi downloadingnya sudah terjadi. Dan saya hanya mau satu hal dan saya akan lanjut dengan topik self concept ini. Kita perlu sadar bahwa bagaimana sikap kita, inti sikap kita sebetulnya juga terjadi di rahim ibu. Sejak kita di rahim ibu Ya. Ketakutannya, respon terhadap hidupnya, cemasnya, semuanya. Nah, ini mungkin perlu satu semester khusus ya Zia ya. Oh, iya. Kalau di rahim ibu, karena banyak hal terjadi di rahim ibu yang banyak orang tidak sadar. Ya. Banyak orang sadar mungkin ya, tapi banyak orang tidak sadar. Tapi ada ya, sebenarnya ada yang mempelajari itu ya. Prosesnya itu bisa kita pelajari gitu. Ya. Dan saya pikir justru di sana peran spiritualitasnya masuk. Ya. Karena kalau kita karena ini perlu waktu, ini perlu hening. Ini perlu retret untuk berhati, kembali ke mama, karena ada momen-momen pahit. Kita tidak bisa menyalahkan ibu karena dia melakukan terbaik. Tetapi ini faktanya. Saya punya banyak contoh, tapi kita tidak akan masuk dalam contoh ini ya. Oke, saya boleh ini sebentar. Kan ada gini katanya sejarah ya. Kalau dosa itu nggak akan diwariskan. Dosa orang tua nggak akan diwariskan ke anaknya. Tapi karakter, tabiat itu mewariskan. Itu gimana menurut sejarah? Ini dalam DNA kita, ya. Sudah ada dalam kromosom kita, dalam DNA kita, dalam darahnya, sudah ada. Jadi saya bicara sama banyak orang ketika mereka kata, saya tak suka mama saya dan suka bapak saya. Ini bukan bapak saya. Saya bilang, meskipun bapak dan ibu kamu tidak baik, mau tidak mau dia hidup dalam dirimu. Mau tidak mau dia hidup dalam dirimu karena darahnya mengalir. DNA-nya ada. Jadi sejelek apapun nggak apa-apa. Tapi di sana spiritualitas. Karena
Di sana Tuhan melihat Anda. DNA, ini kan satu pengalaman ya, DNA of God in you. Nah, ini perlu iman yang kuat DNA of God dalam diri kita. dalam diri kita. Dan ini menjadi orang yang berbeda gitu. Oke. Saya beri satu contoh aja, Oke. contoh aja. Contoh, waktu kita kecil dan mama saya tinggalkan saya sendirian di kamar dan kamar itu gelap. Tinggalkan saya atau mama saya pukul saya. Waktu saya 3 tahun. Anda akan lakukan apa waktu 3 tahun dipukul mama? Anda akan teriak, Nangis. Anda akan nangis. Bisa jadi waktu mama pulang Anda saya kurang tahu bahasa Indonesia ya, tantrum, teriak, Takutan. ini bukan Anda akan takut, tak makan, nambah gitu. Tantrum ya. Nah, ini terjadi waktu Anda 3 tahun. Now Anda 33 tahun. Dan orang lakukan hal yang sama diri Anda, respon Anda seperti Anda 3 tahun. Berbeda. Tanpa disadari. Tapi kalau saya bawa peristiwa ini dan bilang sama Tuhan, ini, tolong bantu saya. Tapi ini perlu iman seperti anak kan? Biar apa akan terjadi. Atau mungkin ada peserta akan tidak percaya pada Tuhan ya. Enggak apa-apa, jangan percaya pada Tuhan, kalau tidak percaya tidak apa-apa. Tapi lihat diri Anda sekarang ini 33 tahun, melihat Anda waktu Anda 3 tahun. Dan Anda di sini bantu dia karena dalam diri Anda ada anak yang nangis. Oke. Inner child, ini disebut inner child. Jadi dalam dari inner child ini kita mulai membentuk self concept. Awalnya dari inner child ini gitu ya. Misalnya dalam self concept, positive self concept, saya katakan I'm an okay person, I'm fine, I'm okay gitu. Bukan okay, saya good gitu. Saya punya kekuatan jelas, saya punya kemampuan jelas. Ini positive concept ya. Oke. Atau ada banyak cara untuk melihat problem, untuk jalan keluar untuk problem. Saya bisa lihat diri saya sebagai teman kepada orang lain, dan saya bisa lakukan apa saja yang saya mau, termasuk menyembuhkan diri saya. Saya tidak tunggu orang lain untuk menyembuhkan saya. Self healing gitu ya. Self healing karena self concept. Jadi misalnya kalau ini terjadi pada saya waktu saya 3 tahun dan Anda teman saya, Anda tidak baik sama saya, mungkin Anda tidak pukul saya, tapi cara atau kata Anda pukul saya akan lakukan apa? Saya akan lakukan hal yang sama waktu saya 3 tahun. Oke. Inner child itu. The inner Inner child. child itu berarti ada di dalam lapisan keberadaan diri kita itu di memori berarti. Di memori. Inner child itu tersimpan. Di memori, betul sekali. Kan Anda bisa lihat ya bagaimana lapisan-lapisan ini kerja dalam diri kita. Nah, jadi ketika memori itu muncul kembali, inner child yang mungkin traumatik itu muncul kembali, maka 7 lapisan lain akan bergerak. Pasti. Artinya, napas misalkan jadi Pasti. terganggu, Pasti. kita tiba-tiba jadi mules gitu, secara badan kita. Betul. Gitu kan. Betul. Kemudian intelek kita mulai bekerja, apakah perlu saya mengingat atau tidak. Betul Itu sekali. semua akhirnya Betul sekali. terpengaruh Ego ya. akan menjadi Oke, keras. ego. Saya nggak mau lagi kayak dulu, seperti waktu kecil. Betul. Itu ego kita. Atau saya tidak mau bertemu orang seperti Itu. ini. Oke. Keren. Keren. Oke. Jadi ini positive self concept, tapi juga ada negative self concept, dan setelah itu Daus bisa nyanyi untuk kami. No, nyanyi kan setelah itu. Nanti. Jadi ada positive self concept, ada negative self concept. Dalam negative self concept, saya bodoh. Saya bukan siapa-siapa. Saya negatif. Saya sebenarnya tidak bisa punya teman. Semua orang itu benci saya. Apa saja saya lakukan, kok saya tidak lakukan benarnya, salah terus. Saya tahu kok rencana ini tidak akan jadi. Saya tahu. Dan kenapa harus kerja? Tidak benar kok terjadi. Dan sebetulnya Anda sedih dengan diri Anda sendiri. Ini negative self concept. Bagaimana ini kita punya waktu atau bagaimana kita sampai jam berapa atau
Kita bisa ada 20 menit. Masih 20 menit. 15 lah. Masih Paling aman 15 menit. lagi istirahat. Oke. Punya apa ya? Apa? Jadi kita Washing mau machine. washing machine. Ada pesan-pesan sponsor dari mesin cuci. It's okay, kita lanjut. Oke, silakan. Jadi dari self concept ini, positive self concept, negative self concept, ini membantu kita untuk membangunkan self esteem. Bisa lihat ya, self esteem itu saya seseorang, saya esteem, saya apa ya bahasa Indonesia esteem? Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Pride, enggak. Percaya diri. Self confidence itu beda lagi. Bukan estimasi. Esteem. Saya kira-kira mengukur diri Oh, saya oke. seperti ini. Ya. Jadi kalau self esteem kita cukup kuat, saya tak tunggu orang lain bilang sama saya. Ya. Saya tak tunggu apresiasi orang lain dari saya atau apa seperti itu ya. Nah, kalau Anda dan saya mau membangun self esteem dan kita perlu menjadi teman dengan orang yang akan bantu Anda, akan membangun Anda self esteem. Jangan pergi ke orang yang akan bilang, kamu bodoh sih, kamu hopeless, kamu tidak tahu apa saja, kamu ini, kamu itu. Tapi tapi hati-hati. Sekaligus jangan pergi kepada orang yang selalu akan bilang hal yang baik, karena ini tak benar. Tetap saja orang lain, sosial mempengaruhi. Tetap saja self-esteem, orang ya. lain. Pergi ke orang yang jujur sama Anda. Jangan pergi ke sweet, sweet, ini. Nah, akan Saya jadi orang yang akan jujur, bisa percaya. datang kapanpun gitu. Enggak. Jadi pergi ke orang yang akan bangun Anda. Oke. Ya. Dan kadang-kadang kan ketika dibangun kan susah ya. Susah. Ya. Sakit ya. Nah, persis di sana kalau Anda rasa sakit dengan seseorang, dengan meskipun Anda dibangun, pergi ke orang itu karena dia akan bangunkan Anda gitu. Meskipun seperti orang tua deh. Kadang-kadang kan kita tak mau dengan orang tua kita. Karena yang penting jujur ya. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Jadi pergi ke orang yang jujur sama Anda. Jangan pergi ke orang yang membuat Anda rasa enak. Gini ya Zia ya, bapak kamu kan pijit ya. Ya. Pijit. Kadang-kadang sakit gitu. Tapi dia tak akan berhenti karena sakit. Ya, mengerti enggak? Ya. Ya, tapi dia jujur. Ya, kadang-kadang seperti ini terjadi dalam hati kita juga, jujur gitu. Ya, ulus-ulus ya akan membantu ya. So untuk building self esteem ini pertama. Kedua, membangun orang lain yang saya katakan jujur dan seterusnya, sekaligus Anda juga dibangun. Jangan lupakan diri. Ini menurut Scott Peck, seorang psikolog, dia punya satu definisi yang luar biasa tentang kasih. Dia katakan kasih itu satu energi yang keluar dari kita untuk membangun orang lain sekaligus saya dibangun. Jadi, atau Yesus katakan mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kita tak bisa tanpa itu. Selain itu, Anda untuk building self-esteem perlu buat tujuan untuk diri Anda sendiri. I set my goal. Ini yang saya mau. Ini tujuan saya. Makan dengan baik. Makan dengan benar. Jangan terlalu gorengan atau terlalu berlebihan atau rokok atau minuman keras atau narkoba ya. Ini tidak akan bantu membangun self esteem. Rokok itu jadi terlalu banyak nggak baik juga ya. Kan Firdaus ya. Jangan pernah makan rokok ya. Iya, jangan. Bahaya. Boleh. Jadi eat correctly, eat benar dan look your best. Apa saja bestnya ya, your best. Kalau ngomong rokok jadi pengen rokok nih pikirannya. Jadi kan Kang Daus pakai topi to look his best gitu. Dia membangun building self esteem. Oke. Terus Anda akan bilang, Jera, dari mana saya akan tahu self esteem? Lihat orang lain yang percaya diri. Mengamati orang lain yang percaya diri. Sana presiden kita, dia percaya diri. Orang sederhana, dia percaya diri. Mengamati dia.
jalannya, bicaranya dengan anaknya, Oke. ya. Atau seorang anak, bagaimana dia percaya diri, lihat. Ya. Dan ini tidak perlu usia ya. Bayi kamu berapa bulan? 7. Dia percaya diri. Karena meskipun kalian tadi ada cerita semua tidur tapi dia pergi, ya, bukan untuk kami ganggu tapi untuk dia percaya diri. Iya, dia. Atau keponakannya Suster Yola sekarang dia percaya diri. Dia lari ini kalau lihat azan dia duduk tanda salib tahu lihat antara gawang muncul dari anak-anak gitu ya. So dia percaya diri. Saking percaya dirinya juga dia nggak peduli itu ternyata bahaya buat diri dia sendiri. dan dia tidak tahu tapi mungkin saya yakin keluarga Yola tak bilang gitu, tapi bisa jadi kita bilang sama anak, oh jangan tanda salib waktu azan kan, kita menanam biji yang jangan itu ada jaraknya, ada batas. Oke. self confidence-nya ada. Minta tolong. Okay. Orang yang jujur juga ya berarti. Minta tolong. Ya. Saya tak bisa, tolong. Ya. Saya tak punya everything. Minta tolong. Terus memperbaiki diri dan caranya belajar sesuatu baru. Apa saja usianya. Main gitar kah, atau harmonika, atau yoga, atau jalan, atau dansa, atau karaoke, learn something new, karaoke. Ya, ada teman saya sering karaoke, ternyata dia sedang membangun self esteem. Betul sekali. Salam buat teman saya ya. Hai. Itu kok somethingnya itu kalau kecil waktu masih bayi pasti kita melakukan itu. Dan hal kecil juga boleh, misalnya bersih-bersih atau cuci baju, istrika. Mungkin satu hal saya mau tambah dalam list saya. Karena karena saya 50 ke atas ya, ini sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Lakukan sebanyak mungkin yang Anda bisa lakukan. You understand? Yeah. Diri sendiri. Jangan menjadi tua sebelum tua. Misalnya, saya tinggal dengan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya. Kecenderungan saya atau pikiran saya, sudahlah saya akan minta mereka lakukan ini untuk saya. Ini godaan. Dan saya akan bilang enggak. Saya akan lakukan sampai kapanpun saya bisa. Mengerti enggak? Yeah. I can work till I can work gitu. Saya akan lakukan untuk bantu self esteem. Ask for help, tapi sampai saya bisa lakukan. Tapi harus tahu diri juga ya, harus tahu diri. Kalau saya tidak bisa masuk ke bawah tempat tidur untuk ambil sesuatu yang jatuh, saya minta tolong gitu. Tahu diri itu juga salah satu dari self esteem ya. Betul sekali. Harus tahu diri. Jadi jangan malu juga untuk meminta bantuan gitu ya. Dan jangan katakan hal yang ini paling susah. Jangan katakan hal negatif tentang diri. Bukan orang lain, tentang diri. Saya bodoh, saya ini, saya itu. Sekaligus sadar bahwa saya bikin kesalahan. Ini semua proses ya, peserta jangan pikir saya bicara ini saya sudah mencapai, sama sekali tidak. Saya masih dalam perjalanannya. Ini proses. Oke. Sejarah jadi yang you are what you eat ya. Jadi yang kita tanam dalam pikiran kita akan menjadi diri kita juga ya. Dan tetapi sesuatu yang kita makan itu biasanya realitas sosial atau social image itu sangat mempengaruhi. Dan tadi building self esteem itu menjadi setidaknya hal yang bisa kita lakukan agar kita mempunyai self esteem yang baik. Oke, Sobat Damai, mungkin Kang Daus bisa baca, ini bahasa Arab soalnya. Bisa baca apa saja building self esteem ini. Kalau bahasa Inggris saya bisa baca, kalau bahasa Arab agak susah. Saya masih ada yang ditanyain ke Sister. Oke, gimana? Masalah prasangka. Iya. Gimana itu? Prasangka. Itu di konsep self ini
prasangka itu posisinya di mana dan fungsinya seperti apa? Bagus sekali, Daus. Prasangka datang dari luar ke kita. Saya beri Dari orang lain atau dari luar? dari luar, dari orang lain. Oke. Kembali ke anak. Dan tadi saya beri contoh keponakannya Suster Yola. Ya, oke. Dia self confident. Oke. Dia bisa sadar bahwa bahwa azan ada sesuatu yang sakral. Padahal orang tak mengajar dia. Tapi mama bapak dia mengajar tentang tanda salib. Dan dia selalu punya rosario di leher dia, anak ini. So dia self confident. Dia waktu dia dengar azan dia pergi dan dia tanda salib. Ya. Dan dia dengar dari mama, oh jangan, ini bukan kamu, ini Muslim, ini bukan kamu. Dia anak. Dia tak tahu kenapa tidak. So, now dia tanya, kenapa mak? Bisa jadi mama bilang, jangan, jelek. Ini, kita sudah menanam prasangka. Prasangka kepada anak itu ya. Atau, ini karena saya lihat ya anak ini dan saya tahu dari cerita Yola keluarga, jadi saya tahu ini tak akan jadi sama anak itu. Contoh lain, anak pulang dari sekolah, dia cerita sama mama, mak, teman saya pukul saya. Mama akan bilang apa? Besok kamu pukul teman. So kita sudah balas dendam. Dan ada cerita nyata ketika anak itu kembali dari kembali dari sekolah keesokan harinya, mama tanya, Dek, kamu pukul temanmu? Kenapa? Karena kan kamu bilang kemarin dia pukul kamu. Ya mak, ini kemarin. Selesai gitu. Idenya dia dapat dari orang tua, dari luar. Yang menanamkannya itu dari luar ya? Menanamkan. Jadi balas dendam, bohong. Ini semua terjadi, kita menanam biji seperti ini datang dari luar. Jadi termasuk prasangka. Ya, orang itu tak baik, orang itu ini, orang itu seperti ini, orang itu baik, pergi orang itu tak baik, dan mulai orang yang pakai salib, orang Katolik harus hati-hati, kan seperti itu ada. Saya ingat dia waktu saya kecil, saya lahir di India. Dan saya besarkan di India juga, 20 tahun yang lalu saya di Indonesia. Tapi waktu saya kecil, saya sangat berterima kasih ya pada orang tua saya karena mereka buat saya dan kakak dan adik saya pergi ke di mana saja dan tanpa takut gitu, tanpa takut. Tapi saya ingat teman saya, mamanya bilang kalau kamu misalnya kan kalau kita lewat candi, kalau ada sajian terjadi, mereka beri kepada kami dan kami makan gitu. Ya, tapi mama saya makan, teman saya bilang, oh my God, ini jelek, buang aja, buang. Kenapa? Mama saya bilang ini tidak bagus, buang. Kan seperti itu menanam prasangka ke yang lain gitu ya. Ya itu berarti prasangka memang bagian dari bagaimana self image itu, sosial itu mempengaruhi diri kita. Ya, di sini kita coba biar menjadi catatan kita bersama, Sobat Damai. Building self esteem itu yang pertama adalah associated people who will, jadi orang yang mendukung kita ya dengan jujur gitu ya. Kemudian yang kedua Kang Firdaus, build others sin care koma. Oh iya, saya bilang ini bahasa Arab ini. Kacau, komplimen. Jujur. Ini bahasanya jujur. Lalu kemudian membangun goal di hidup kita. Lalu, kenapa ini makan menjadi salah satu cara membangun self image? Oke. Ini yang lain semua tidak ada. Kamu sendiri bilang tadi, you are what you eat. Ini makan yang sesungguhnya makan atau? Oh dia salah, bukan what. Yeah. Dia bukan what you eat, bukan. You eat everything. Itu you are what you eat. Segala, ya? Benar, kita perlu apa yang kita makan ya.
Misalnya asam urat ya, orang kan asam urat karena makan banyak singkong gitu kan, Ya. daun singkong. Kayak dan Kasava Boy itu ya kemarin. Jadi kemarin kita kedatangan tamu namanya Kasava Boy. Dan dia membutuhkan translate bahasa Indonesia. Ya. Jadi saya menyemangati Kasava Boy yang sedang menonton. Jadi benar, tapi saya mau di sana Zia. Kalau masih ada berapa banyak waktu? 5 menit cukup. Oke, saya mau tutup peserta atau apa Sobat Damai Sobat Damai. dengan melihat dari sudut pandang spiritual. Oke. Tadi Pak Kang Zia bilang kita menjadi apa yang kita makan. Kalau kita memperhatikan semua agama bagian makan menjadi penting untuk semua agama. Sekaligus puasa. Ini dua hal semua agama timur, agama barat menghargai, menghayati. Kalau Hindu, Buddha, Jain, vegetarian harus makan ini, harus seperti ini, dan ini menjadi bagian dunia. Cukup banyak bagi orang dari dunia kita kan vegetarian. Bagaimana makan dan seterusnya. Boleh, tidak boleh, gitu kan? Dalam Yahudi juga, dalam Kristiani juga ada cara yang tertentu, ada dalam Islam juga. Boleh daging tetapi harus potong dengan cara seperti ini atau ini kan bagian halal dan seterusnya. Saya sebagai seorang Katolik dan biarawati mau sharing sama Anda satu pengalaman spiritual saya sendiri. Dalam agama Katolik, Kristiani, ada satu kita menghayati hidup Yesus. Ya, kita menghayati hidup Yesus. Dan Yesus dengan murid-muridnya katakan, inilah roti. Inilah lambang tubuhku. Ya, saya pecahkan, makan, ya, ingatkan saya. Inilah anggur, maksudnya jus anggur ya. Inilah anggur, inilah lambang darahku. Minum. Artinya, kamu makan roti dan anggur itu sebagai darah dan daging, bukan langsung seperti itu, tetapi lambang untuk memperlihatkan pada Anda betapa banyak saya mencintai kamu sampai setetes air darah terakhir saya beri untuk kamu dan tubuh saya. Nah, waktu saya merenung itu, kalau saya menjadi apa yang saya makan, Yesus katakan, makanlah aku. Jadi saya perlu menjadi Yesus. Maksudnya sikapnya dan seterusnya. Nah, dalam Islam, saya sangat terkesan dengan puasa. Ya, puasa sekian jam dan buka dengan apa? Biasanya sesuatu yang manis. Ya. Nah, jadi setelah saya puasa daripada murung, saya sedih, saya puasa, menjadi manis untuk dunia. Become what you eat. Ya. So, ini pengalaman saya sendiri, Sobat Damai. Silakan makan yang benar supaya Anda bisa menjadi orang yang benar, orang yang manis, orang yang penuh kasih, orang yang bisa memberi hidup kepada dunia kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Zizera. Pada pertemuan kali ini, Sobat Damai, kita membahas tentang self concept dan kemudian kita membahas tentang bagaimana membangun dari self concept ini menjadi self esteem, menjadi citra diri yang baik, di mana kita bisa mengetahui kadar kita hingga kita bisa ke level selanjutnya, Kang Firdaus. Untuk mengakhiri, kami selalu ingin. Masih ada waktu. Untuk mengakhiri, saya kira udah cukup dengan musik ya. Dengan musik. Dengan apa? Cukup dengan musik sebagai closing. Tadi secangkir kopi kita ganti dengan 2 cangkir kopi. Sobat Damai, terima kasih untuk tetap di Halako Damai. Kita closing acara ini dengan Kang Daus. Ada?
Another turning point of folks stuck in the road. Time grabs you by the words, direct you where to go. So make the best of this doesn't know that's why. It's not a question but a lesson time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photograph and still frames in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. Tattoos of memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worn all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Oke, terima kasih Sobat Damai sudah menonton acara Halako Damai untuk live Instagram tentang kelas psikospiritualitas. Beberapa pertanyaan nanti silakan di DM aja ya ke @halako_damai DM ke sana. Nanti pertanyaan Anda akan menjadi bahasan kita di kelas sejarah minggu depan. Jadi 1 bulan ini memang ada 2 kali kelas live Instagram. Tapi mudah-mudahan apa yang kita share sekarang itu mendapatkan bisa membantu setiap orang untuk membangun diri citra yang baik. Makan yang baik, makan yang manis-manis dan menjadilah orang yang manis-manis. Saya Kang Zia, saya Firdaus. Sampai jumpa di Halako Damai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua.